Baik, kita akan memulai. Saya diberikan materi tentang mental health ya. Tadi sudah diperkenalkan. Sehari-hari saya seorang dokter, jadi bekerja di rumah sakit. Hari ini saya lari sebentar ke sini untuk kita sharing tentang mental health. Ya. Nah, apa yang sebetulnya dikatakan tentang kesehatan jiwa? Kalau kita lihat ayat Alkitab ini ternyata jelas Tuhan bilang kita itu perlu sehat, ya, fisik kita dan juga jiwa kita. Ya, jadi bukan hanya fisik saja yang kita ukur, tensinya, nadinya, nafasnya, jantungnya, tapi juga jiwa kita. Nah, secara lebih spesifik, ini pointernya ya, betul ya. Ya, kita akan memahami bagaimana mental health itu diperlukan dalam semua bidang, termasuk di dalam pelayanan kita. Ya, jadi ayat kalau kita baca ada beberapa versi terjemahan firman Tuhan ya. Saya kemarin lihat AYT, ternyata ayat juga ayat Alkitab ya. Lebih spesifik, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga kamu baik-baik saja dalam segala hal, semoga tubuhmu sehat sama seperti jiwamu sehat. Ya. Dalam versi bahasa Inggris CEV, dear friend, and I pray all goes well for you. I hope you are as strong in body as I know you are in spirit. Ya. Jadi mental health itu adalah satu kondisi di mana batin kita, jiwa kita itu berada dalam keadaan baik-baik saja. Sehingga memungkinkan kita ini menikmati hidup. Tadi pertanyaan-pertanyaan dalam survei tadi kan banyak banget ya yang berdebar, kadang sesak nafas ya. Itu kadang-kadang nggak bisa menikmati hidup kan kalau seperti itu ya. Bisa muncul, tapi kita pingin kita punya kehidupan yang bisa kita nikmati setiap harinya. Ya. Dan satu hal lagi yang penting, kita ini bisa menghargai orang lain di sekitar kita. Ya, karena banyak orang yang saling ribut akhir-akhir ini tidak bisa saling menghargai. Ya. Dunia tidak baik-baik saja. Kita lihat keributan di mana-mana termasuk di dalam rumah Tuhan. Jadi saya kadang-kadang sedih banget saya terima klien, pasien-pasien. Ternyata masalahnya sebetulnya bisa diselesaikan. Tapi menjadi sangat besar melibatkan banyak orang. Diketahui semua orang karena tidak ada satupun yang mau mengalah. Ya, semua merasa saya benar kok, kamu nggak menghargai saya. Jadi yang satu merasa tidak dihargai, yang satu juga merasa demikian sehingga akhirnya ribut. Ya. Kemudian kalau kita lihat apa sebetulnya yang dicari oleh orang-orang di sekeliling kita. Ya. Satu pasangan suami istri yang kadang-kadang mereka bertengkar dan lakukan KDRT, itu membuat mata kita jadi terbelalak. Katanya dulu saling cinta, katanya dulu benar-benar mau hidup saling bersama-sama. Tapi ternyata dalam perjalanan pernikahan ya, banyak suami istri yang akhirnya ribut satu sama lain, melakukan tindak kekerasan bukan hanya fisik, mulai dengan verbal. Ya. Orang bilang, ya suamimu sebetulnya nggak jahat-jahat amat sih, kan nggak pernah mukul. Ya, tapi Bapak Ibu memukul dengan kata-kata itu lebih sakit daripada memukul fisiknya. Ya. Fisik mungkin sebentar memar atau luka kita obati hilang. Tapi kata-kata yang sudah masuk ke otak kita, ke pikiran kita, ke hati kita itu nggak hilang-hilang. Seorang suami itu di Jakarta ya kejadiannya ya. Ternyata dia menyakiti istrinya dan polisi datang menolong. Ya, sayangnya yang ditolong oleh polisi, gambar yang pertama ya, ada sedang rekonstruksi. Yang ditolong istrinya saja ditolong, dibawa ke rumah sakit, diobati, suaminya dibiarkan. Ya. Dan apa yang terjadi malamnya, suaminya marah pada anak-anaknya dan 4 anaknya dibunuh. Jadi kita lihat ya, kekecewaan terhadap istri kok larinya ke anak-anak.
Ya, dan itu banyak terjadi loh di sekeliling kita, termasuk di kalangan orang-orang Kristiani. Ya. Kemudian ada anak yang rela memenjarakan orang tuanya, hanya masalah sepele. Ya. Beberapa kali kita lihat masalahnya uang. Ya. Padahal kalau dipikir-pikir dari mana uang itu, kan orang tuanya cari uang, dikumpulin, anaknya dapat uang, loh kok diperebutkan. Ya. Kemudian ada lagi orang sampai menyewa pembunuh bayaran, membunuh pasangannya. Jadi seolah-olah dia kelihatan bersih. Aku nggak apa-apa, dia pura-pura menangis, bersedih, padahal dia yang melakukan. Ya. Nah, kemudian beberapa hari terakhir ini yang perlu kita waspadai, banyak orang ingin mati bunuh diri. Ya. Saya pernah diundang konferensi pers yang heboh sekali di masyarakat. Karena keluarga yakin ini saudara saya itu dibunuh dengan kejam. Kok kenapa? Polisi mengatakan dia bunuh diri. Ya, kita klarifikasi, kebetulan bidang saya bidang jiwa, saya bertugas di bidang forensik psikiatri. Jadi urusan-urusan hukum kadang-kadang saya dipanggil. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan melihat suasana di sekeliling kita, ya? Kenapa sih orang bisa begitu jahat? Ya, ternyata ini jawabannya. Di dalam otak kita, nih saya berbicara tentang otak kita semua, ya. Ada satu bagian yang otomatis untuk bertahan hidup. Sebelah kiri yang orange merah ini, itu adalah otak yang namanya otak kecil, ya, cerebellum. Kemudian nyambung sedikit ke sumsum tulang belakang. Di situ tempat untuk bertahan. Kalau ada apa-apa kita dikagetin, awas, awas ada ular, kita langsung lompat. Kaget. Jadi kita pengen bertahan, ya. Nah, di atasnya itu ada namanya sistem emosional kita, namanya sistem limbik. Itu merekam semua memori, semua yang gak enak, terekam di sana. Yang baik dan yang jahat terekam di sana. Di sanalah kita mengambil keputusan, ya. Jadi keputusan bisa salah, bisa benar karena emosi kita ikut berperan. Nah, satu sisi yang besar, ya, lebih daripada yang dua tadi, itu adalah otak yang sesungguhnya. Kita menyebutnya neo, ya, baru, neokorteks. Di luar mengelilingi seluruhnya, dan itu tempat kita memelihara bahasa. Bagaimana berpikir, berperilaku, berimajinasi, ya, memutuskan sesuatu dan penuh dengan tanggung jawab rasional kita. Harus ya kita pakai otak yang besar dong, yang biru itu. Ya. Sayangnya kita sering pakai yang tengah, sakit hati dibawa kemana-mana sampai mati sakit hati. Dan yang sebelah merah itu yang sering membuat keributan di mana-mana. Jadi kalau dibagi-bagi, otak yang kecil itu sebetulnya ada di dalam hewan-hewan kecil, ya, reptil kita sebut, burung, ikan, ya. Jadi yang kecil-kecil ada di otaknya mereka. Kemudian yang otak yang tengah-tengah tadi, yang limbik yang penuh emosional ada di hewan mamalia. Ya, sapi kelihatannya kalem, ya, kayak lembu kalem, tapi dia bisa nendang, bisa marah, ya, kita bisa jatuh kena tendangan dia. Kemudian prefrontal cortex, ya, korteks yang biru tadi itu ada sedikit pada hewan primata, ya, monyet contohnya. Makanya kalau kita lihat keberadaan hewan-hewan itu kan berbeda sekali. Burung bagaimana cinta terhadap manusia, ya, hewan-hewan mamalia, atau kalau kita lihat monyet itu beda lagi kasih sayangnya terhadap manusia, ya. Tapi manusia ternyata punya semuanya, ya. Jadi dia bisa berperilaku jahat, dia bisa berperilaku baik, dia bisa penuh kasih sayang karena dia punya semuanya di dalam otaknya. Nah, saya berharap kita pakai otak yang terbaik yang Tuhan sudah karuniakan buat kita. Ya. Ini prevalensi angka kejadian depresi yang ada di negara kita. Ya. Survei ini sebelum COVID 2018. Ya. Jadi kalau dilihat ternyata pada penduduk di atas usia 15 tahun banyak sekali kejadian depresi.
Angka rata-rata nasional kita 6,1%, ya, bisa dikalikan jumlah penduduk kita sekian ratus juta. Nah, yang menjadi permasalahan adalah 9% saja yang mau berobat dengan teratur. Jadi sudah terdeteksi, mungkin orang terdekatnya sudah mengatakan, kamu tuh loh kok kayak gitu emosional, pemarah sekali, bikin kesalahan berkali-kali, keributan berkali-kali. Tapi ya sudah di situ aja, tidak ada upaya memperbaiki. 91% orang tidak pernah berobat. Ya, jadi itu catatan tentang depresi. Ya, kita bayangkan kalau tidak pernah diobati, maka angka-angka kesehatan mental kita tentu akan menurun. Ya. Angka bunuh diri, angka depresi memang kalau kita melaporkan, yang paling banyak melaporkan negara-negara barat. Indonesia jarang sekali melaporkan. Ya. Sehingga pada deteksi WHO 2023 yang lain, angka yang paling tinggi Ukraina. Kita bilang ya sudah dia perang terus Ukraina. Kemudian Amerika Serikat, ya, Estonia, ya, Indonesia kelihatannya, kecil lah kita. Tapi coba kalikan dengan 270 juta ya penduduk Indonesia, wah lebih dari 10 juta. Nah, kalau dilihat data yang di kanan, ya, itu angka-angka orang yang melakukan bunuh diri. Dan penyebabnya ternyata cemas, ya, dan depresi. Kalau tadi angka survei tadi depresi, angka yang kita bagi waktu Google Form tadi, barcode tadi itu angka cemas kita. Ya. Jadi gara-gara cemas, gara-gara depresi orang bisa pingin bunuh diri. Ya. Ini angka kekerasan. Angka kekerasan itu ternyata dilakukan oleh siapa? Teman kita sendiri. Ya. Jadi katanya baik-baik, tapi satu saat kita bisa bentrok, bisa marah sama teman kita dan kita melakukan kekerasan. Ya. Jadi di usia 13-17 tahun di survei ternyata memang banyak tindak kekerasan di sana. Ya. Jadi itu apa yang dilakukan, ternyata ya dipukul, ditendang, banyak banget. Ya. Sedangkan pelakunya enggak jauh-jauh, ya, orang yang kita kenal. Jarang banget orang tidak kenal sama kita melakukan kekerasan. Karena kita biasanya sungkan, baik sama orang yang enggak dikenal kita baik. Tapi sama orang dekat kita sendiri kita jadi jahat. Nah, kita perlu waspada itu. Kenapa seperti itu, ya? Dan yang paling bawah itu ada pasangan kita, ya. Jadi pasangan yang sampai sekarang kita kenal dengan istilah KDRT terjadi di mana-mana dan banyak sekali kekerasan di sana. Ya. Nah, ini gejala-gejala ya yang menyelimuti masalah kesehatan mental. Yang pertama kelihatan pada mood kita. Mood itu bagaimana perasaan kita, wajah kita. Orang bisa ngelihat, kamu kok sedih sih? Kenapa sih kok nggak ada tertawanya sama sekali? Mood kita berubah. Berubah ya. Kemudian kualitas tidur, kelelahan, ya. Jadi siapa yang suka banget kerimbat, tiap hari saya kerimbat, ya karena lelah, capek. Ternyata itu adalah salah satu simptom, gejala kelelahan mental. Kemudian kecemasan yang berlebih, perasaan yang mudah tersinggung, ya, jadi marah nggak jelas, sulit konsentrasi, menarik diri dari pergaulan, kalau bisa di kamar aja lah, nggak usah keluar-keluar, males nanti ditanya-tanya orang, itu sudah satu gejala. Ya, rasa sakit yang susah dijelaskan. Ya, ada orang sampai shopping dokter, banyak banget bawa obatnya satu kantong, karena setiap kali dia merasa sakit, dokternya memberi obat dan berpesan nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, tapi dokternya nulis resep, suruh minum. Ya, jadi obatnya makin banyak, nggak apa-apa tapi ya ternyata yang sakit adalah mentalnya. Ya, jadi itu perlu kita waspadai. Nah, 3 masalah utama yang paling sering kita dapati memang cemas, ya, survei tadi itu cemas, depresi dan trauma. Ya, jadi kita melihat tuh angkanya sama-sama besarnya, ya, di atas 60% semua. Ya. Akses untuk kesehatan mental saya benar mengakui memang susah. Tapi di Denpasar harusnya tidak susah. Ya. Kemarin saya menghitung banyak banget psikiater kita. Ya. Jadi kalau dihitung-hitung, sebentar ya saya mau tunjukkan ini. Banyak banget yang harusnya bisa dilakukan. Ya, karena
kita banyak orang ya. Tapi coba lihat kalau laki-laki ya yang kiri ya gambar laki-laki itu ternyata dia melakukan bunuh dirinya lebih banyak daripada perempuan. Laki-laki ya. Jadi korban bunuh diri yang banyak laki-laki. Tapi yang membuat jengkel para dokter, perempuan 4 kali melakukan coba-coba mati. Coba-coba ya. Jadi yang datang ke UGD perempuan banyak ya perempuan. Tapi begitu kejadian yang mati laki-laki. Yang perempuannya coba-coba saja. Penyebabnya macam-macam ya. Oke. Nanti waktu diskusi kita akan bahas itu ya. Ya, penyebabnya kita jangan berpikir hanya ini genetik nih keturunan, cari pasangan, cari yang enggak punya keturunan depresi, enggak. Keturunan tuh hanya sebagian kecil. Masih banyak faktor. Faktor psikologis, faktor lingkungan, faktor sosial, faktor sakitnya kita, sehat sakitnya kita mempengaruhi mental kita juga ya. Nah, kemudian berapa orang yang harusnya bisa kita buat lebih sehat ya. Kalau dilihat jumlahnya orang yang punya gangguan mental emosional itu 14 juta orang di Indonesia ya. Jadi cukup banyak, yang berat 400.000 ya. Nah, saya berharap penyebab-penyebab apapun yang ada di sekeliling kita tidak membuat kita jadi sakit mental. Ya, jadi penyebab yang ekonomi Pak, susah Pak, nggak dapat sekolah Pak. Jadi kita abaikan itu. Ya. Gangguan yang paling sering kita dapati memang ini. Ya, ini seluruh dunia. Jadi data kita Indonesia dan dunia kurang lebih sama. Depresi, cemas, pakai alkohol. Kalau di Bali banyak banget tuh pakai alkohol ya. Dan yang lainnya ya, mungkin secara singkat saya akan tunjukkan poin-poinnya bagaimana orang yang depresi beda sih sama bipolar ya. Gambar pohon ini menunjukkan kadang kita baik, kadang kita penuh dengan musim semi, tapi kadang rontok semua karena marah, karena kecewa ya. Jadi depresi yang berfluktuasi itu yang di bawah-bawah namanya depresi ya, di grafik yang bawah. Tapi kalau kita lagi happy terus kebablas happy-nya sehingga kita membuat orang lain marah karena kita anggap diri kita paling benar, ya itu juga penyakit ya, jadi tidak boleh juga. Gangguan cemas ini tadi survei kita tadi ya, nanti kita akan lihat di akhir acara ya. Satu lagi skizofrenia. Skizofrenia cukup banyak ya, jadi jangan diabaikan 1% penduduk kita skizofrenia ya. Gejalanya kadang-kadang aneh. Dengar-dengar suara, merasa orang lain mencurigai, dicurigai, jadi hal-hal yang aneh. Dan itu biasanya dalam 1 bulan udah kelihatan ya. Gangguannya bukan karena keturunan sekali lagi, tapi karena di otak kita ada yang sesuatu yang berubah ya. Jadi itu kalau diteliti dengan MRI yang canggih, yang bagus, kita kelihatan ada banyak bercak di sana. Kemudian ini perlu ya, jadi bagaimana kita jangan mendiagnosis diri saya sendiri. Oh saya nih baik-baik saja, saya depresi memang tapi saya sudah move on ya. Jadi kalau kita bisa berkonsultasi, kita bisa persis tahu saya sedang mengalami apa, itu jauh lebih baik ya. Karena di dalam badan kita ada pengelola utama yang namanya noradrenalin yang di lingkaran ini ya. Jadi ada dopamin, ada serotonin, itu yang mengatur otak kita. Dia bisa tersenyum, bisa tertawa, bisa marah, ya itu karena neurobiologi kita. Ya. Trauma ini banyak sekali ya, kejadian trauma. Ada beberapa survei nanti kalau memang Bapak Ibu ingin tahu, kita bisa tanyakan. Ada orang yang benar-benar nggak bisa melupakan masa 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu saat dia trauma. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Ya. Prinsip Alkitabiah mungkin nanti nyambung ke Pak Roni yang akan bawakan ya. Nah, satu terakhir yang saya ingin pesankan, layanan kesehatan jiwa ya meskipun terbatas, tapi di gereja kita ada ya. Jadi jangan kecil hati kalau kita rasanya aduh kok aku sedih luar biasa, aku gangguan tidur, ada gangguan tidur sampai 2 tahun, bayangkan tidur gimana tuh 2 tahun gak tidur ya. Karena kita punya rekan-rekan kerja di sini ya. Saya harap itu yang bisa kita bawa pulang bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Nah sekarang saya akan tinjau, ternyata begini, sebelum penyebutan kata ilmu psikologi itu muncul saudaraku, sebetulnya penerapan psikologi itu sudah dikerjakan sejak tahun 100. Tolong bahan saya multimedia yang baru saya kirim ke Pak Riki untuk disajikan. Ini saya dikirimi oleh putri saya. Dua anak saya ada di Amerika. Mereka menempuh, yang satu sudah selesai master psikologi untuk family therapy di Amerika, dan sekarang sedang praktek di sana, dan sudah menempuh 3.000 jam terbang pelayanan, sehingga bulan depan dia akan ujian untuk sertifikasi sebagai terapi family therapist yang bisa buka praktek sendiri untuk dapat sertifikat di California. Itu anak saya nomor 2. Anak saya nomor 3 sekarang sedang menempuh juga pendidikan psikologi masternya juga di California, dan dia mengirimkan bahan ini kepada saya yang saya pikir perlu saudara tahu bahwa ternyata saudaraku, jawaban semua permasalahan mental illness itu sebetulnya ada di Alkitab semuanya. Nanti kita akan lihat bahwa seperti ini. Tolong disajikan dong. Ya, jadi sebetulnya gereja telah melakukan pelayanan yang disebut dengan psikologi. The church has been doing Christian psychology since its foundations. Jadi sejak awal saudaraku, sebetulnya masalah-masalah isu tentang pikiran, emosi, hubungan, semuanya itu semua ada di bidang psikologi. Itu sebetulnya gereja sudah melakukannya, ya. Dan kita lihat pada waktu itu abad-abad pertama itu terkenal istilahnya namanya dengan biblical soul care, ya, Bob Kalman, ya, from the time of the early church until the rise of modern psychology. Jadi sebelum muncul ilmu psikologi yang modern, sebetulnya semua para gembala telah mengerjakan seperti pelayanan dalam psikologi, ilmu psikologi, tapi waktu itu dikenal sebagai biblical soul care. Ya, lalu kemudian saudaraku, bahkan dikatakan long before psychology was a distinct profession, sebelum menjadi satu profesi, dan gembala-gembala telah mengikuti aktivitas yang memenuhi syarat sebagai hikmat dalam psikologi. Jadi saudaraku, kita bersyukur loh ya, Alkitab ini luar biasa, karena kita ini makhluk roh. Ya, maka jawabannya itu harus dimensi sampai tembus ke masalah roh, ya, baru bisa menyentuh masalah kejiwaan. Next slide lagi. Nah, saya akan tunjukkan. Nah, ini jadi sejak 100 tahun pertama sampai 1800 tahun sebelum muncul pakar-pakar, ya, bapak-bapak pendiri psikologi. Contoh dari tahun 1100 sampai 1800 saudaraku, itu sudah ada yang disebut dengan pastoral care dan counseling, ya. Dan baru muncul jadi begini, tahun 1856 Sigmund Freud dilahirkan. Tapi 1855 dan sebelumnya saudaraku, buku-buku tentang psikologi yang berhubungan dengan Alkitab itu sudah ada. Ya, ini kabar baik buat setiap kita. Sigmund Freud sudah bisa lihat tahun 1900 itu abad 19, dia lahir 1856, dan seterusnya nama-nama itu adalah nama-nama tokoh-tokoh ilmu psikologi. Next slide lagi. Nah, ini yang menarik. Salah satu bapak psikologi ini namanya Albert Ellis. Albert Ellis ini ateis, saudaraku, ya. Dia seorang ateis, dia tidak percaya Tuhan. Tapi dia bilang begini, I think that I can safely say that the Judeo-Christian Bible is a self-help book that has probably enabled dan seterusnya. Jadi dia lihat Alkitab ini sebetulnya ini buku jawaban dari permasalahan-permasalahan psikologi, saudaraku. Bahkan dia berkata, saudaraku, ini bisa more extensive and intensive personality and behavioral changes that all professional therapists combine. Saudara bisa lihat ini, ya, ini orang yang tidak percaya Tuhan, dia mengakui sebetulnya masalah-masalah psikologi itu bisa dijawab lewat Alkitab, saudaraku. Makanya kita perlu mendalami kebenaran firman Tuhan. Bukankah Amsal 17 berkata, hati yang gembira adalah obat, pakai dia, yang manjur
Bu dokter, itu betul nggak dalam praktek pelayanan Anda sebagai seorang dokter itu hati gembira itu obatnya? Betul, betul sekali. Saudara bisa lihat itu. Mazmur 23 berkata, The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Terus ada satu ayat ke berapa? 4 ya. Ia menyegarkan jiwaku. Itu jiwa. Itu bicara tentang apa namanya? Psiko, ya. Ada penyakit, kalau dalam dunia kedokteran, ya saya belajar juga sih, saya baca dan saya belajar. Ada penyakit-penyakit yang disebabkan karena masalah kejiwaan, psikosomatik, psikosomatis, betul ya Bu dokter ya. Orang sakit mah bukan karena cuma salah makan atau tidak teratur makan, tapi seringkali karena pikiran sama cemas. Itu dia. Jadi ada hubungannya saudaraku. Dokter-dokter merumuskan bahwa ketika seseorang tidak mengampuni, punya kebencian, dendam, itu bibitnya kanker berkembang. 1337 dokter tamatan John Hopkins University di Amerika Serikat, mereka membuat penelitian bertahun-tahun. Dan mereka menemukan kenapa orang pada masa tuanya bisa punya penyakit gagal jantung, penyakit stroke, dan penyakit darah tinggi, penyakit yang mematikan lainnya. Ternyata mereka tidak punya hubungan yang baik dengan bapaknya pada waktu kecil. Itu masalah kejiwaan, saudaraku. Relationship yang tidak bagus dengan orang tua, khususnya bapak, bisa membawa dampak penyakit yang mematikan di masa tua mereka. Saudara, ini penelitian loh ya, ini ilmiah. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, memang benar Alkitab ini nomor 1 di dunia jawabannya. Di dunia kini dan dunia yang akan datang. Tunjukkan lagi ya, next lagi. Saya akan tunjukkan lagi. Nah, jadi orang yang paling terkenal sebagai pendiri psikologi adalah Sigmund Freud. Nah, lahir tahun 1856, sedangkan 1 tahun sebelum kelahirannya namanya Franz Delitzsch. Ya, dalam pekerjaan A System of Biblical Psychology itu dicatat tahun 1855. Saudara lihat itu, sebelum Sigmund Freud lahir, itu sudah ada orang-orang yang menulis ya, yang selaras dengan Alkitab, yang bisa menyelesaikan masalah-masalah mental illness. Ya, jadi kita bisa melihat saudaraku, bahkan psychology was studied and practiced long before it named psychology. Sebelum dikasih nama psikologi pun saudaraku, sebetulnya saudaraku nama ilmu psikologi itu abad ke-16, tapi kemudian kita bisa melihat sebetulnya the Christian study and care of the soul is ancient. Betul-betul sudah ada sejak lama. Saya akan tunjukkan contoh-contohnya. Nah, ini dia. Ya. Jadi tahun 1530 Father of Modern Term Psychology, ya, Melanchthon, ya, maafkan kalau saya menyebutkan namanya ya, karena bukan nama Jawa ini saudara ya. Lalu 1619 Bartholinus, ya, dia membuat Guide to the True Psychology from the Sacred Writings. Saudara lihat ini ya. Lalu Baxter tahun 1657 The Reformed Pastor, dia menulis juga tentang psikologi. Lalu kemudian Rose 1769 Systematic Study of Key Psychological Terms in the Bible. Semua dihubungkan yang selaras dengan Alkitab. Lalu kemudian Beck tahun 1843 Outlines of Biblical Psychology, ya. Dan kemudian Delitzsch 1855, 1 tahun sebelum Sigmund Freud lahir, A System of Biblical Psychology. Nah, begini saudaraku, Pak Bu dokter pasti setuju dengan ini, karena saya belajar juga tentang psikologi ini. Saya melihat ada satu cara terapi yang bisa menolong kita untuk orang itu bisa mengalami kesembuhan dalam mental illness. Namanya CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Kenapa saya ucapkan ini? Karena saya terapkan dalam pelayanan konseling saya, dan ketika saya pelajari CBT ini, ternyata ini selaras dengan Alkitab, saudaraku. Ya, dan tentu kita hamba Tuhan harus hubungan dengan kebenaran firman Tuhan kan. Nah, CBT ini Cognitive Behavioral Therapy, terapi perilaku pikiran. Nah, bukankah Alkitab mengatakan dalam Amsal 27, for
as a man thinketh in his heart, so is he. Apa yang dipikirkan seseorang dari dalam hatinya, demikianlah ia. Artinya apa? You are what you think. Kamu jadi seperti yang kamu pikirkan. Jadi semua dimulai dengan pola pikir, saudaraku ya. Tadi Dr. Leli menunjukkan bagaimana otak itu macam-macam, saudaraku ya. Dan itu semua berpengaruh dengan pikiran kita. Nah, dalam CBT itu, saudaraku, prosesnya 5 indera kita menangkap sesuatu, lalu kemudian masuklah ke pikiran kita. Nah, ini masalahnya seringkali kita gagal ketika sudah masuk di pikiran kita. Kalau kita tidak pakai CBT, saudaraku, lalu kita akan berpikir yang negatif dan sebagainya. Dari pikiran, lalu prosesnya masuk ke perasaan. Ya, jadi apa? Galau, cemas. Dan kalau sudah di perasaan, proses selanjutnya adalah respon tindakan kita. Ya, macam-macam ya, orang bisa bunuh diri. Yang mengejutkan tadi ya, ternyata kalau pria bilang aku bunuh diri sungguhan. Kalau perempuan aku bunuh diri tapi pegangin. Tapi Dr. Leli bilang sama saya, kalau sudah 10 kali mati beneran, katanya saudaraku ya. Ya, jadi ya jangan tunggu sampai 10 kali gitu aja pesannya ya. Tapi saya beritahu saudara, Alkitab menjadi jawaban luar biasa. Saya akan tunjukkan contoh. Misalnya begini, kasus ini, contoh kasus. Kalau seorang istri ketika bicara sama suaminya, dan ini istri saya pernah jengkel sama saya soal yang satu ini. Dia marah sama saya. Karena waktu dia ngomong, saya main HP. Lalu dibilang sayang, dia masih gini. Saudaraku dikasih Tuhan, satu kali saya ditegur. Dia tanya sama saya, kamu cinta aku enggak? Loh, aku sayang. Kamu lebih sayang HP-mu. Ya, adakah suami-suami di sini yang punya masalah seperti saya? Oh, enggak ngaku saudara, ya sudah, coba saya yang paling jelek. Tapi saya mengalami itu. Nah, gini loh, kalau orang enggak mengolah dengan CBT tadi, maka orang berkata begini, suamiku lebih tertarik handphonenya. Saya ajak bicara secara serius, ternyata dia lebih memperhatikan. Jangan-jangan ada perempuan lain. Jangan-jangan itu membangkitkan asumsi. Saudara, itu masuk di pikirannya. Jangan-jangan ada perempuan lain. Ingat CBT tadi, dari pikiran masuk ke perasaan. Perasaannya gimana? Jengkel, marah sama suaminya. Kurang ajar suami saya. Berubah setia dia. Lalu respon tindakannya apa? Kehilangan respect. Dia tidak akan respect kepada suaminya, bahkan cenderung dia pasti akan mengungkapkan kata-kata yang kasar. Tapi kalau kita pakai cognitive behavioral therapy yang diselaraskan dengan firman Tuhan tentunya, karena Filipi 4 ayat ke-8 adalah semua yang benar, semua yang manis, semua yang suci, semua yang adil, semua yang sedap didengar, semua disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Nah, ini saudaraku, pola pikir mesti tunduk dengan apa kata firman Tuhan. Sekarang peristiwa yang sama tapi menggunakan cognitive behavioral therapy. Lihat suami diajak bicara, suaminya baca HP. Maka istrinya dalam pola pikirnya berkata begini, mungkin ada hal yang penting yang sedang dia bahas di HP-nya. Oke, aku tunggu momen yang lain untuk aku bisa bicara dengan dia. Ya, karena di sini sudah diatur untuk tunduk, untuk menundukkan diri dan menenangkan diri dan berpikir yang positif, maka perasaannya tidak apa? Tenang, tetap damai. Lalu kemudian respon tindakannya apa? Tetap menghormati dia sebagai suaminya. Saya mengalami bagaimana serangan di pikiran ketika COVID tahun 2000, Maret 2020 saya sudah kena COVID angkatan pertama. Walaupun masih alfa, tapi belum ada obat, belum ada vaksin. Dokternya itu kakaknya Pak David Limanto di Jakarta. Ini salah satu dokter terkenal di bilangan Kelapa Gading. Namanya Dr. Felix. Sesudah sembuh tuh baru dia ngajak saya makan. Dia bilang gini, Pak Roni, waktu Bapak kena COVID itu, Bapak angkatan pertama kan? Kenapa? Kami dokter tidak tahu obatnya apa. Jadi kenapa? Ya terus terang kami coba-coba obatnya. Saudaraku. Dia jujur sekali, saudaraku. Saya saturasi oksigen 84. Jadi saya panas tinggi 39 lebih
dan batuk-batuk, buang air, tidak ada rasa di lidah. Pada waktu itu kalau tes tes PCR itu 8 hari waktu itu, sekarang 4 jam. Tapi dokternya sudah tahu ini pasti COVID, saya langsung opname. Betul 8 hari kemudian saya masih di opname, dia tahu terbukti bahwa saya adalah COVID. Saudara, saya bukan cuma pakai oksigen, saya dibantu alat namanya nebulizer yang bunyinya tit tit. Saya kalau dengar tit itu sempat muncul trauma, saudaraku ya. Nah, saudaraku, disitulah kemudian saya buka HP. Beberapa teman saya pendeta-pendeta meninggal dunia yang datang pertama. Lalu di pikiran saya muncul, mati kamu, tidak ada harapan kamu, mati kamu. Tidak ada orang yang boleh datang. Dokternya datang pakai APD, semua suster pakai APD, sudah sendirian. Mati kamu. Apa yang saya lakukan? Saya cognitive behavioral therapy. Saya gunakan ilmu itu, saudaraku. Waktu dia berkata, mati kamu, tidak ada harapan kamu. Saya berkata, tidak. Saya berkata begini, saya mulai berkata, saya ucapkan firman Tuhan Filipi 4 ayat 8 tadi, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji. Itu yang aku pikirkan. Jadi saya pikirkan yang bagus-bagus. Saya pikirkan nanti aku akan menikahkan anakku, karena beberapa bulan kemudian saya harus nikahkan anak saya. Aku akan gendong cucu-cucuku. Saya pikirkan ke depan, saudaraku. Lalu kemudian apa yang terjadi, saudaraku? Saya juga ngomong Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wow, saya katakan 1 Petrus 2 ayat 24b. Oleh bilu-bilu Yesus semua penyakitku ini telah sembuh. Dan saya latih pikiran saya. Lalu perasaan saya jadi apa? Tenanglah jiwaku. Saya jadi tenang. Saya nggak takut mati, saudaraku. Saya jadi tenang. Lalu respon tindakan saya, keluar pujian. Saya terus menyanyi, all my life you have been faithful. Saya nyanyi, saya nyembah Tuhan di situ. Dan sampai saya mengalami kunjungan malaikat yang menepuk pundak saya. Belum tahu? Saya sudah tulis buku itu di buku namanya Healing Worship. Dapatkan bukunya di apotek-apotek terdekat dan toko-toko obat. Yaitu Andi yang saya mengalami perjumpaan dengan malaikat Tuhan dan saya disembuhkan total. Kemudian sebelumnya saya cek, sebelum dokter masuk rumah sakit itu saya bukan ronsen, satu MRI CT scan. Paru-paru saya putih semua. Tapi setelah itu, saudaraku, saya keluar rumah sakit dan dokter nyatakan saya sembuh itu. Ketika turun semua normal suhunya, dicek ulang, paru-paru saya putih, bersih semuanya, sampai pori-pori yang kecil itu kelihatan dengan jelas. Saya sembuh total dari COVID, saudaraku. Loh, saya kasih tahu loh, dokter masih obatnya kan, coba-coba penyembuhannya, the power of the word of God. Kuasa daripada firman Tuhan telah menyembuhkan saya. Kuasa dari darah Yesus telah menyembuhkan saya. Saya selesai sampai di sini dan kita tanya jawab. Time's up.